Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa jika sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berikanlah kami hikmat yang daripada Tuhan, supaya setiap firman yang kami dengar bisa kami mengerti dan kami terapkan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama, kita akan belajar dari kisah Nabi Yunus. Nah, mari kita akan lihat di dalam Yunus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Alkitab berkata, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Di ayat ini menceritakan tentang kehidupan Nabi Yunus. Waktu itu Nabi Yunus mendapatkan perintah dari Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada rakyat Niniwe. Tujuannya supaya rakyat Niniwe mengalami pertobatan, karena orang-orang Niniwe hidup di dalam dosa yang sudah cukup besar dosanya dan membuat Tuhan sangat murka. Sehingga Tuhan menyuruh Yunus supaya Yunus menyampaikan nubuatan untuk orang-orang di kota Niniwe sehingga mereka semuanya bisa bertobat. Nah, tetapi aneh sekali reaksi Yunus, karena ketika dia menerima perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe memberitakan nubuatan supaya orang-orang Niniwe bertobat, tetapi Yunus malah menolak hal tersebut, saudara. Nah, biasanya nabi-nabi, baik itu Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Nabi Amos, Nabi Hosea, ketika mereka mendapat perintah Tuhan, ketika mendapat firman Tuhan untuk disampaikan, mereka menyampaikannya dengan rela hati, saudara. Bahkan nabi-nabi mereka sampai melakukan berbagai hal supaya firman yang dari Tuhan bisa mereka sampaikan kepada Raja Israel, kepada rakyat Israel, supaya mereka semua bertobat. Nah, tetapi anehnya Yunus waktu itu disuruh pergi ke Niniwe untuk menyampaikan nubuatan di sana, untuk menyampaikan firman supaya orang-orang Niniwe bertobat. Yunus tidak mau. Nah, Alkitab mengatakan Yunus malah berlayar menuju ke kota Tarsis. Harusnya disuruh ke Niniwe, tetapi malah menuju ke kota Tarsis. Jadi Tarsis itu lawan arah, saudara. Tarsis adalah sebuah kota kecil di daerah barat dari Spanyol. Jadi kalau Niniwe itu arahnya ke sana, Tarsis arahnya ke sana, saudara. Jadi berseberangan. Yunus tidak mau. Nah, pernahkah saudara merenungkan kenapa Yunus tidak mau memberitakan firman ke negara Niniwe? Pernahkah saudara mempertanyakan hal itu? Nah, ternyata jawabannya simpel, saudara. Kenapa Yunus tidak mau memberitakan firman Tuhan kepada rakyat Niniwe? Karena ternyata Niniwe adalah ibu kota dari kerajaan Asyur. Oleh karena itu Yunus tidak mau, karena Asyur ini adalah musuhnya Israel, saudara. Orang-orang Israel, orang-orang Yehuda itu sering dijajah oleh bangsa Asyur. Dan bangsa Asyur ini punya ibu kota yang namanya Niniwe. Nah, kenapa Yunus tidak mau memberitakan firman, memberitakan pertobatan kepada Niniwe supaya mereka diampuni Tuhan? Karena Yunus membenci kota Niniwe, membenci penjajah yang terus menjajah bangsanya. Nah, akhirnya apa yang terjadi ketika Yunus tidak mau memberitakan firman kepada Niniwe? Yunus tidak mau orang Niniwe diampuni Tuhan. Yunus maunya orang Niniwe dihukum oleh Tuhan. Maka Yunus tidak mau pergi ke Niniwe karena Yunus benci dengan Asyur dan ibu kotanya, karena mereka menjajah bangsanya, merugikan bangsanya, sehingga Yunus lari ke Tarsis. Apa yang terjadi ketika Yunus dikuasai kebencian yang seperti itu? Nah, yang menarik adalah Tuhan menurunkan angin ribut di kapal tempat Yunus naik kapal waktu itu.
Kemudian angin ribut datang, terjadi badai, dan kapal itu hampir terpukul hancur. Jadi kalau kita bayangkan hampir terpukul hancur, berarti kapal itu 90% mau tenggelam dan sudah mengalami kebocoran mungkin Bapak Ibu Saudara. Nah, kita bisa melihat akhirnya Yunus dibuang ke laut dan dimakan ikan besar. Nah, Alkitab tidak mengatakan itu ikan paus, tetapi ikan besar, saudara. Mungkin ikan zaman purba yang sangat besar sekali. Nah, Yunus di situ dimakan ikan. Nah, kita bisa melihat ketika Yunus dikuasai kebencian, ketika Yunus tidak mau musuhnya ini mengalami pengampunan Tuhan, dia malah melarikan diri. Alkitab mencatat Yunus mengalami banyak kerugian. Kapal yang dia tumpangi hampir hancur. Kemudian dia dimakan ikan besar, berada di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Saudara tentu bisa bayangkan bagaimana rasanya di dalam perut ikan. Kita kalau ke pasar mau beli ikan saja, udaranya sudah baunya amis sekali, apalagi di dalam perut ikan. Ini menggambarkan bahwa ketika Yunus hatinya dikuasai kebencian, dia tidak mau mengampuni Niniwe, kota yang menjajah bangsanya. Maka ketika kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita sendiri yang rugi. Nah, kita belajar pada siang hari ini dari Yunus. Mari kita memberikan pengampunan, mari kita belajar mengasihi kepada orang-orang yang membenci kita. Karena Alkitab mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Karena itu di dalam kehidupan kita, mari kita belajar mengasihi. Karena ketika kita menyimpan dendam kepada orang-orang yang jahat kepada kita, kepada orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, dan kita memendam dendam, tidak mau mengampuni mereka, kita akan mengalami apa yang namanya kerugian yang besar, seperti yang dialami oleh Yunus. Kapal yang dia tumpangi hampir tenggelam, kemudian setelah itu dia tertimpa kemalangan, dimakan ikan, di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Nah, saudara, mari belajar bersama-sama mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Mari jangan memendam dendam, kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, ajari kami tentang pentingnya mengampuni. Ketika kami mengampuni, ajari kami untuk bisa mengampuni dengan segenap hati, supaya kami di dalam hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan ajari kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.